Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai saja ya. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Python, dan ya ini topik satu judulnya dengan Introduction to Python. Jadi topik ini akan fokus membahas pertama dari fundamentalnya, lalu perbedaan kompilasinya, dan di akhir akan saya jelaskan tentang overview dari Python ini. Saya ada pertanyaan nih, bagaimana program komputer bekerja? Sebelum saya menjelaskan, ada yang ingin sharing-sharing? Tidak ada? Oh, oke. Jadi ya kebayang lah ya kalau misalnya komputer tuh tanpa program tuh ya kayak nggak ada apa-apanya. Kayak meja ini nih, ini hanya perangkat keras tapi nggak ada apa-apanya. Nah, itulah sebenarnya komputer tuh bekerja karena ada programnya itu. Ya ini ada step-stepnya nih. Yang komputer tahu itu kayak menerima input, mempresentasikan panjang dan ya macam-macam lah. Tapi lebih tepatnya komputer itu lebih membaca angka sebenarnya. Bahkan sebuah teks pun harus diubah dulu untuk sebuah angka agar komputer bisa membacanya. Oke, berikut ada penjelasan tentang contoh bahasa natural dan bahasa pemrograman. Ya, bahasa natural itu ya seperti yang kita sering pakai sehari-hari, kayak ya inilah yang saya omongin sekarang ini, bahasa Indonesia, lalu ya percakapan sehari-hari, nah itu contoh bahasa natural. Lain bahasa pemrograman itu ya bahasa naturalnya di-convert untuk menjadi pemrograman. Apa yang kita ucapkan sehari-hari itu tidak langsung bisa diimplementasikan pada sebuah pemrograman. Nah ini contohnya nih, kayak di sel nomor 1 ini yang bilangan 1 sama dengan 20, bilangan 2 sama dengan 20, lalu C sama dengan bilangan 1 plus bilangan 2. Ini salah satu contoh penggunaan natural language dan bahasa pemrograman untuk penjumlahan. Ini salah satu contohnya. Jadi sebuah natural language itu dimasukkan ke dalam variabel dulu, lalu ditambahkan dengan variabel C, dan situ di print hasilnya itu berubah. What does the interpreter actually do? Have you guys think about that? Is there any thought or something? Untuk diimplementasikan source code itu tidak boleh didekorasi. Cara kerjanya bisa dilihat seperti gambar berikut. Jadi source code, terus source code itu di-compile dulu ya, seperti yang saya ucapkan di awal. Jadi sebuah apapun itu natural language yang itu di source code itu diubah menjadi bytecode. Lalu ya dalam interpreter terkadang terdapat modul-modul tertentu, tapi mungkin lebih detailnya tidak akan kita jelaskan sekarang. Nah disitulah dari modul-modul yang di-invite, lalu sebuah source code yang masuk itu akan menjalankan sebuah source code yang telah kita buat. Tambah sedikit ya Pak, boleh ya? Ya. Jadi kalau Python ini kan dia sifatnya interpreter. Jadi dari misalnya kita ngoding nanti pakai file, biasanya kita simpan si bahasa pemrograman dalam sebuah file. Nah filenya misalkan ekstensinya .py gitu. Nah si .py-nya ini tidak dirubah bentuknya menjadi file lain, karena dia sifat interpreter. Interpreter itu hanya menerjemahkan apa yang ada di dalam si file tersebut lalu dijalankan di interpreternya. Maka setiap kali kita mau mendapatkan hasil yang kayak tadi kamu penjumlahan dan segala macam, setiap kali itu pula kita harus punya filenya untuk di rerun lagi, di reinterpreter lagi. Nah bedanya sama compiler, kalau compiler itu file yang kita punya awal itu kita ubah, atau si compilernya akan mengubah, akan menghasilkan sebuah file yang kita sebut dengan file executable. Executable means-nya berarti bisa langsung dieksekusi tanpa si file awalnya. Lalu ya sudah, tinggal mau berapa kali menjalankan, cukup menjalankan file executable-nya. Dan setiap kali kita mau ada perubahan, maka si file aslinya kita harus ubah dan di-recompile lagi supaya compilernya menimpa file executable yang lama. Nah, itu uniknya. Nah, kelebihan dan kekurangannya nanti bisa baca aja di sini. Cuman kita Python pakainya interpreter, bukan compiler. Ya, itu aja. biasanya compiler itu kayak C, nah itu yang pakai compiler. Nah, Java. Ya, Java itu Java ya pakai Java compiler. Terus kalau C itu GCC istilahnya saya itu. Ya, Ya, tapi kalau Python tuh langsung run .py itu langsung jalan benar sih. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Sesuai ya, topik pembicaranya akan kita sharing di sini, yaitu bahasa pemrograman Python. Jadi Python itu ya dibuat dari seseorang dari Belanda, Guido van Rossum. Nah, jadi ini kelebihan Python itu apa ya? Ya sesuai dengan itu sih, mudah dipelajari, mudah untuk diajarkan, mudah digunakan. Sama menurut saya juga ini Python tuh enaknya itu dia itu pertama
banyak inilah open source-nya banyak lah yang pakai itu, dan jika kita mempunyai masalah itu ya buat mencari solusinya itu gampang, tinggal cari di internet, Stack Overflow muncul, nah itu tuh di situ nih Python juga, karena mungkin karena gratis juga jadi orang tuh banyak yang pakai. Nah, apa itu Python 2 lawan Python 3? Jadi sebenarnya kegunaannya sebenarnya sama aja, cuman Python 3 itu kayak ada kelebihan khususnya aja. Tapi untuk yang base, yang standarnya itu ya kayak macam programan standarnya itu ya apa yang dimiliki di Python 2, Python 2 itu juga sudah bisa dijalankan. Jadi yang paling sering dipakai ya dari 4 family ini, yang paling sering dipakai itu ya si Python ini. Karena ya bahasanya, tapi ya bahasa ini ada kelemahannya karena time consuming, lalu kompleks dibandingkan Python seperti biasanya. Family itu apa ya maksudnya family itu? Dari Python 3 lebih banyak. Nah, itu bukan sih yang dimaksud. Bukan, ini bukan library ini. Family itu bukan library. Family itu lebih ke apa ya, jenis-jenis Python-nya ya? Betul. Jenis-jenis Python-nya. Jadi si Guido van Rossum itu di awal bikin Python, dia bikinnya pakai bahasa C. Nah, dari bahasa C di-rebuild lah jadi sebuah bahasa baru yang bisa berjalan sendiri di platformnya sendiri. Nah, yang kita pakai itu disebut dengan C Python yang pertama. Atau bahasa gampangnya Python lah ya. Python yang kita kenal sekarang itu sebenarnya C Python. Kenapa C? Karena dia rebuild-nya pakai bahasa C. Nah, cuman ada derivatifnya atau turunan-turunan lain untuk menyesuaikan si Python ini bisa berjalan di platform-platform yang lain. Contoh misalkan di Java. Nah, di Java itu bisa kita jalanin Python, Pak. Jadi ada kode khusus yang nanti dia bisa manggil Python di dalam si kode Java. Nah, itu namanya JSON. Yang itu. Nah, jadi ada family-nya yang tergantung kegunaannya apa gitu. Nah, memang yang paling sering kita pakai adalah si Python, atau memang kita sebutnya Python aja gitu. Nah, orang mengira Python itu hanya satu jenis gitu. Padahal jenisnya ada banyak. Iya. Bahkan di bahasa yang baru-baru misalnya kayak di Kotlin atau misalkan di misalnya kayak di JavaScript gitu ya, itu si Python ini bisa di-embed di dalamnya. Nah, itu family-nya beda lagi. Dan family sendiri sebetulnya nggak terlalu jauh, cuma mungkin di beberapa sintaks berbeda. Sintaks umum mirip semua, aman sih. Nah, karena kita fokusnya di yang si Python, ya kita akan pakainya si Python. Sebelum ke demo, kira-kira ada pertanyaan lain? Itu berarti kalau yang si Java itu bisa bikin buat mobile gitu. Biasanya kalau mobile aplikasi pakai Java. Ya tadi kan kelemahannya nggak bisa buat aplikasi, bukan nggak bisa, sulit buat bikin aplikasi mobile gitu. Cuman kalau bisa pakai Java Jython nih. Iya, Java itu. Bisa nggak gitu? Jython. Bahasa utamanya di build-nya tetap di Java. Cuman nanti fungsi misal kayak kita mau ngambil data dari CSV atau segala macam bisa memanfaatkan fitur dari atau library dari Python. Nah, itu lebih enaknya. Nah, mungkin kalau sekarang contoh paling gampangnya itu kalau orang bikin Android yang ada machine learning-nya, misalnya kayak pengenalan citra segala macam, ini gambar apel atau gambar apa. Nah, itu memang basic bahasanya Java atau Kotlin untuk di Android-nya. Tapi untuk si TensorFlow dan segala macam itu kan library-nya Python. Nah, si Python-nya di-embed ke dalam si Java-nya, betul. Nah, ada bedanya sedikit gitu. Nah, untuk si family-nya beda sedikit. Cuman overall ya mengacunya semua ke si Python, karena si Python ini yang memang sumber utamanya. Itu sih. Jadi sebenarnya memungkinkan bikin aplikasi mobile pakai Python. Sudah ada. Ada nama library-nya Tinkercad maksudnya. Itu buat aplikasi. Iya, Tinker. Itu salah satu library Python untuk buat aplikasi itu. Tapi untuk GUI-nya mungkin nggak sebagus Java. GUI-nya tetap di Java pakai XML. Logiknya yang di belakang Java-nya manggil si internal Python-nya. Nah, gak usah jauh-jauh, misalkan kayak yang udah pernah belajar TensorFlow atau PyTorch misalkan. Nah, itu sebetulnya ada versi mininya untuk di Android. Jadi di Android itu punya library untuk manggil TensorFlow Lite, namanya TensorFlow Lite. Jadi yang TensorFlow Lite yang ringan, sehingga model-model yang dikembangin oleh Python bisa dipanggil langsung di Java. Itu enaknya sekarang, jadi bisa lintas bahasa. Nah, memang kelemahan dasarnya Python-nya sendiri, natural bahasanya itu jarang digunakan untuk yang mobile. Jadi
untuk pengembangan yang kayak macam complicated yang memang butuh banyak UI dan segala macam memang dia jarang digunain untuk yang mobile. Terutama untuk IoT yang langsung berhubungan sama sensor dan segala macam. Untuk olah datanya oke, tapi untuk berhubungan sama sensornya, bahasa sensornya kita kadang-kadang masih pakai C++. Masih pakai si Arduino IDE-nya atau apa. Nanti dari Arduino IDE-nya dikirim berupa CSV atau ke cloud dulu, diambil sama Python baru diproses. Nah, itulah enaknya pakai Python, kenapa? Bahasanya awalnya C kan. Jadi hubungan sama si C++-nya itu masih gampang. Oke, jadi itu overview apa itu Python dan segalanya. Dan sekarang kita akan masuk ke how does Python work. That's what we're going to do. Oke, jadi sebenarnya itu Python itu ada beberapa cara untuk bisa mengakses Python. Ya, pertama ini salah satunya yang sesuai gambar ini, Python itu bisa lewat command prompt untuk di Windows, lalu untuk Linux atau Mac OS bisa pakai terminal. Ya, mungkin kita bisa coba aja sekarang. Jadi hanya cukup tulis Python, itu pun sudah bisa jalan sebenarnya, nggak harus Python 3. Nah, jika sudah muncul kayak apa ini ya? Ya, bentuknya apa sih sebutannya tuh? Tanda panah ke kanan 3 kali. Nih, tanda panah 3 kali ini berarti sudah masuk Python. Nah, yang kalau mau pakai kayak ditampilin di layar itu bisa installin lagi satu aplikasi namanya CMDAN biar bagus. Cuman jalannya di Windows doang ya. Dibanding boring pakai command prompt lebih baik pakai CMDAN. Oke, sebentar sebelum itu ya mungkin ada penjelasan dulu untuk IDE. Jadi sebenarnya ada salah satu cara yang ya untuk mungkin bisa dibilang yang gampangnya lah atau untuk pemula itu sebenarnya Python tuh ada IDE untuk Pythonnya itu tuh. Jadi tapi mungkin akan dijelaskan lebih detailnya nanti. Tapi biasanya itu Python tuh kan kita pakai text editor lalu kita call atau sebuah programnya, seperti itu caranya. Tapi lebih tepatnya selain text editor, Python itu juga ada IDE-nya yang bisa digunakan itu salah satunya ada PyCharm. Tapi ya normalnya banyak yang menggunakan seperti text editor seperti Visual Studio Code. Bagi yang projectnya ukurannya besar disarankan pakai PyCharm karena PyCharm ini dia gratis untuk student. Si PyCharm ini adalah IDE yang komplit banget buat Python. Jadi mulai dari kita misalkan kita nggak terlalu paham bahasa sintaksnya nggak terlalu hafal, nah itu kita bisa dibantu sebenarnya di sini. Makanya ada intelligent code editor di situ. Kemudian yang paling enaknya adalah ketika kita mau nge-refactoring. Nah dia ngebantunya besar-besaran. Mungkin kalau untuk awal sih nggak akan terlalu familiar dengan refactoring ya. Tapi kalau nanti Bapak sudah kerja di perusahaan, kodenya sudah besar, nah itu biasanya kita pakai refactoring. Jadi fitur-fiturnya aja yang kita manfaatin. Buat nge-testingnya juga udah dibuatnya otomatis. Ya, ini banyak gratis di Python itu. Cuma kita nggak pakai. Iya. Mungkin kita lebih fokusnya ke Jupyter ya. Karena kerjanya di server. Kalau server nggak mungkin kita jalanin ini. Oke. Kasus pertama, print namamu. Jadi untuk ngeprint nama, jadi cukup tulis comment print, lalu kurung buka kurung tutup, dan jangan lupa kutipnya. Oops. Single quote mau double quote untuk Python dua-duanya bisa. Misalnya nama saya di sini. Jadi jangan lupa print kutip 1 kiri kanan. Dan jangan lupa juga kurung buka kurung tutupnya dan tulis namanya. Dan salah satu keunikan Python ini tidak seperti yang lain-lain kayak seperti C atau Java, di mana setiap komen itu harus diberi titik koma di belakangnya. Tapi untuk Python tidak. Itu salah satu enaknya di Python juga. Kalau di CMD ini kan kalau kita print ya itu kan tadi itu print misalnya Irfan Robani, di bawahnya pengen print siapa misalnya Margo gitu ya. Nah kalau di enter kan itu langsung ke output. Bisa nggak? Jadi print Irfan Robani, print Margo, enter baru keluarnya Irfan Robani, Margo gitu. Kalau di CMD nggak bisa. Iya, kalau di CMD satu-satu ya Pak. Kalau di CMD di command Pythonnya satu-satu, tapi bisa diakali di command prompt. Jadi tutup dulu aja Pythonnya. Cara tutupnya Ctrl Z. Kalau di Mac saya kurang tahu ya. Enter aja. Nah kalau mau yang kayak Pak Bella tadi, misalkan mau ngetik dulu, kita biasanya pakai di sini aku nggak tahu bisa jalan atau enggak. Kalau di Mac atau di Linux kita bisa pakai Nano namanya Pak.
nano, misalnya kita bikin aja irfan.py. Artinya saya membuat sebuah file namanya irfan.python menggunakan editor nano. Nah, cuma nggak tahu di sini bisa jalan nggak ya? Karena ini kan Windows ya. Ini bisa nano. Oh, nano bisa. Nah, jadi tinggal di sini aja Pak. Misal Bapak mau apa? Print Irfan. Nah, ini bisa. Nanti tinggal si irfan.py-nya ini kita panggil. Cuma ada kalau nggak salah tuh ada satu perintah di sini tuh harus dijalanin dulu. Iya, Ctrl F. Bukan, ada kayak ininya /user dot apa gitu, hashtag /bin dot apa, saya agak lupa deh. Untuk nutupnya Ctrl X, nanti ditanya mau di save, kalau di save yes gitu ya. Enter. Nah, nanti tinggal kita panggilnya gini, Python, nama si filenya, nama filenya tadi irfan.py, enter. Seharusnya ini bisa jalan kalau di sini. Kalau di Linux nggak bisa jalan langsung. Harus ada UTI. Iya, harus ada si permission dan segala macamnya. Nanti kalau kita buka lagi Pak, namanya nano irfan nih, irfan.py, enter. Nah, ini kita bisa ngelakuin perubahan lagi. Nah, kalau di server kita hanya punya ini, nggak punya editor lagi yang lain. Nah, itu gunanya. Pakai nano juga sebenarnya bisa. Jadi bikin file Python-nya di text editor, lalu dipanggil di command prompt pun juga bisa. Normalnya seperti itu. Nah, ini yang terjadi ini kalau misalnya tidak pakai print tapi tidak ditutup, lalu tidak dikasih kutip, ya pasti akan terjadi error seperti ini. Saya print nama saya seperti ini, saya Irfan, dia akan error seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan sedikit kan variabel nih. Ini bisa sebuah string, lalu bisa juga sebuah integer, ya apapun itu pokoknya. Dan untuk memanggilnya berbeda dengan seperti kita memanggil string, dimana kalau kita print hanya sebut variabelnya saja seperti ini. Mungkin kalau saya run ini seperti langsung keluar. Tapi seandainya jika saya tambah kutip di depan, ini jadi string nama ini. Jadi seperti ini. Jadi untuk memanggil sebuah variabel itu dan tidak menggunakan kutip seperti print sebelumnya. Nah, selain itu juga kita sebenarnya bisa ngecek itu dari tipe variabelnya itu, tipenya itu apa. Misalnya ini kan dicek nih, nama isinya itu ada Muharibaktiar. Kita tuh bisa ngecek itu tipenya itu apakah string atau integer kah dan lain-lain. Karena meskipun angka, tapi angka pun juga bisa menjadi string jika dikasih kutip seperti ini. Misalnya namanya saya ubah menjadi angka, misalnya seperti ini. Nah, ini meskipun ini integer angka, tetapi jika dikasih kutip di belakangnya itu juga ujung-ujungnya masih menjadi string. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk operasi matematika. Jadi seandainya saya call lagi ini nama di build, seharusnya error. Nah, karena si 8 ini bukan integer. Matematika juga nggak cuma buat integer ya, Pak ya? Ya, jadi string tambah string pun juga bisa sebenarnya. Di sini ada contoh satu variabel di mana di baris kedua ini isi variabelnya diganti. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, terakhir tertulis itu yang akan meng-override sebelumnya. Jadi meskipun di sini ada Muharibaktiar, tetapi di sini nama Budi Setiadi, maka yang disimpan di variabel nama ini adalah Budi Setiadi. Jika ingin memanggil variabel yang isinya nama ada Muharibaktiar, maka ini variabelnya harus berbeda ini. Karena jika variabelnya sama, maka variabel yang isi variabel sebelumnya ini akan ke-override dengan yang terbarunya. Jadi semisal saya ingin memanggil nama ada Muharibaktiar, maka saya harus mengganti nama variabelnya misalnya nama 1. Contohnya seperti ini. Oke, nah ini untuk sama dengan nih. Jadi seandainya seperti ini misalnya X sama dengan Y lalu sama dengan Z. Ini maksudnya itu semua variabel ini akan memiliki hasil yang sama. Jadi misalnya sini X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 10 berat, maka X dan Y dan Z itu memiliki nilai 10. Jadi misalnya saya run ini harusnya 3 10.
Ini maksud dari sama dengan ini. Y sama dengan 10 dan Z sama dengan 10. Sebenarnya normalnya itu seperti ini. Tapi ya ini salah satu cara untuk menyimpulkan dari 3 ini sebenarnya. Dia mau cuma mengcopy alamatnya atau dia mengcopy datanya? Maksud alamat itu apa itu? Kalau misalkan kayak gitu, itu variabelnya di memori satu, tapi yang di memori ada satu data, tapi yang mengakses 3 variabel, atau ada setiap variabel memiliki memori masing-masing. Satu memori 3 variabel, ya? Masing-masing variabel satu memori. Masing-masing variabel satu memori. Jadi kalau cobain aja ubah Z-nya jadi 12, berubah nggak semuanya? Kalau nggak berubah berarti yang disimpan per masing-masing punya memori sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya Python itu juga bisa kayak gini, jadi variabelnya terus ditulis barengan, terus sama dengan, terus yang pertama ini mengacu ke sini, yang kedua variabel kedua, yang penulisan ketiga itu ke variabel yang ketiga. Ini saya cara penulisan lainnya sama seperti ini sebenarnya, sama kayak tadi yang ini nih. Sama seperti ini sebenarnya, cuman ini dibikin satu ini. Tapi isinya beda-beda, dimana kalau ini sama semua kan. Ya misalnya ini saya ubah variabel di mana, misal bilangan. Ini sebenarnya nggak harus ikutin ini ya, jadi misalnya bilangan pun saya isi string lagi pun nggak apa, cuma ini hanya untuk contoh aja nih ya, buat menjelaskan tipe-tipenya. Jadi ya mungkin saya masukin ini integer lagi di sini 89. Lalu di sini misalnya 1,1. Nah, ini saya run, hasilnya seperti ini. Oh ya, untuk float dari jenis integer pun juga ini bisa misalnya integer yang bulat pun juga bisa menjadi float meskipun hanya ditambah 0 di belakangnya ini nih. Jadi ini tetap dianggap float juga meskipun 1,0. Meskipun ini 1. Karena ini kalau saya dihapus 1 pun langsung error dia. Jadi sebenarnya di Python tuh juga ada kayak code stylingnya gitu nih, mungkin bisa dilihat nih kayak baik, kurang baik. Jadi jika ditambahkan hashtag di depannya ini jadi tidak jalan sebenarnya programnya. Kayak komentar gitu sebenarnya. Kok nggak bisa sih? Ya nih contohnya gini nih. Ini kan misalnya saya run sih ini semua printnya itu jalan ini kan. Tapi jika saya tambahkan hashtag di depannya, ini yang atas ini tidak jalan ini yang 10 kali 20. Jadinya seperti ini. Mungkin biasanya ini code styling itu dipakai ya supaya coding itu terlihat rapi. Jadi tahu ini bagian apa, ini bagian apa. Mungkin bisa dilihat mirip seperti Markdown lah sebenarnya ini. Tapi Markdown itu kan lebih dia untuk mengumpulkan beberapa sel, dimana kalau code styling ini mungkin untuk instruksinya lah, instruksi dari programnya. Jadi mungkin misalnya contoh seperti ini deh, misalnya ini nih. Ya mungkin supaya terlihat rapi, mungkin di atas tuh bisa ditambah misalnya ini nama. Jadi untuk mencarinya lebih enak dilihat lah jadinya. Sebenarnya code styling itu di situ lebih mengacu ke cara ngetiknya, gaya ngetiknya biar lebih rapi. Nah itu kan ada cara ngetiknya tuh abis print apakah dikasih spasi atau tidak. Kan sebetulnya mau abis print dikasih spasi pun tetap bisa dijalankan dengan baik oleh interpreternya. Nah cuman bagi kecepatan mata membaca itu lebih disarankan yang baik. Artinya habis print jangan pakai spasi. Kalau mau ngasih spasi itu antar operator. Nah ini memang kalau di Visual Studio Code atau di PyCharm otomatis. Jadi stylingnya bisa dirapihin otomatis sama si IDE-nya. Cuman karena kita pakainya Jupyter Lab, ya nggak dirapiin otomatis. Jadi mau nggak mau kita yang harus rapiin sendiri. Nah kalau cara paling gampangnya adalah ya udah nggak apa-apa ketik di sini, nanti tuh kerapiinnya buka di Visual Studio Code, lalu nanti bisa di save dirapiin sama dirapiin otomatis sama si Visual Studio Code-nya. Itu maksudnya code styling itu. Gimana kalau misalnya dalam sebuah print ini dipanggil lagi nih variabel-variabelnya dengan ya string yang ditulisnya lagi nih, misalnya nih hasil dari penjumlahan string A misalnya. Jadi variabel A ini dipanggil tetapi meskipun ini integer, tapi karena ini ada perintah string ini diubah menjadi string dan lain-lainnya. Dan jika saya run ini hasilnya seperti ini. Ini mungkin contohnya ini format untuk memanggil variabel dengan print yang menggunakan kutip 2 ini.
Nah kemudian juga kalau diperhatikan di situ ada perubahan tipe data tuh. Kan A itu tipenya integer kan, A sama dengan 10 tuh. Nah tapi ketika kita mau nampilin di print itu hanya mengenal satu tipe data, yaitu string. Oleh karena itu si A-nya di typecast atau diubah bentuknya dari integer ke string. Cara merubahnya yaitu tinggal sebutin aja tipe datanya apa tujuannya. Contoh kayak tadi A saya mau ubah ke string, berarti string str kurung buka variabel yang mau diubahnya. Nah dicoba aja, misalkan kayak ini Van, build itu build kutip 8 build itu kan tipenya jadinya string ya, walaupun bilangan. Nah coba diubah lagi build sama dengan enter lagi di bawahnya, build sama dengan benar integer build. Nah itu merubah ke integer. Print lagi running. Nah kan berubah kan? Berubah lagi. Caranya build sama dengan float. Ini tergantung tipe data yang mau kita kurung tutup. Nah di antara kurung buka kurung tutup itu variabelnya. Untuk float juga dia tuh bisa otomatis berubah float. Jika dikali dengan bilangan float, integernya juga berubah jadi float.